Dapat PS2 Slim dengan harga 150.000, tapi masih optik, tapi masih ada tapinya lagi. Cuma dapat unit PS2-nya, kabel AVI, dan kabel AC in atau kabel ke listriknya. Untuk memory card dan sticknya nggak dapat ya. Ini ada kaset bawaannya satu, bisa buat tes. Dan memory card dan stick yang saya gunakan adalah memory card dan stick yang saya simpan atau yang saya punya. Di sini akan saya tes apakah bisa membaca kaset atau DVD dengan cukup baik ya. Di sini kita nyalakan sudah merah ya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lihat, dan memory card pasti kebaca ini ya, karena memory card saya ori, ada balok-balok tower seperti itu. Dan seperti ini masuk ke bagian game ya, sukses terbaca. Dan kita akan cek untuk juga apakah stick sudah bisa connect atau tidak. Oke, kita tunggu. Mohon maaf ini berantakan ya kondisi rumahnya. Dan kita tunggu, dan sudah bisa. Saya tekan X dan ternyata bisa ya. Jadi sudah dipastikan normal ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bongkar dalaman dari PS2 nya. Di sini kalau kelihatan dari luar itu udah kelihatan ya, bagian portnya terutama itu debunya cukup banyak ya. Dan ini ada segel void Sony ya, segel resmi yang dimana belum bongkaran gitu dari pihak lain, tapi sudah mod chip gitu. Dan ada segel toko. Jadi ya segel seperti ini tuh banyak dijual di toko juga. Jadi ya bisa segel bukan dari Sony ya, meskipun void gitu ya. Ini sih saya yakin 100% udah bongkaran karena udah baca CD atau DVD game bajakan gitu ya. Nanti saya coba ya untuk buka segel voidnya, karena memang ada bautnya di situ, jadi harus dibuka. Oke, buka baut bagian lainnya juga. Untuk penutup karet bagian dekat slot stick itu nggak usah karena itu nggak ada bautnya. Dan di sini akan saya buka bagian segel voidnya dan kita buka. Oke, meninggalkan bekas void sebenarnya, tapi pasti ini bukan yang asli bawaan ya. Dan penutup bautnya pun nggak ada. Oke, fix ini udah pernah bongkar, jadi ini segel void-voidan ya. Ya sudah bisa baca bajakan juga. Oke, lanjut bongkar lagi baut-bautnya yang ada. Di sini buka dulu segel tokonya, segel apa ini? Nggak tahu toko apa. Oke, buka-buka bagian bautnya. Mudah aja. Tutorial bongkarnya udah pernah saya share sebelumnya. Berikut penjelasannya, jadi ini akan saya percepat aja. Oke, buka dulu kasetnya. Dan ini udah semua ya. Tinggal kita buka, kita tarik, kita selipkan. Oh, ini bukan debu lagi guys. Ada sarang laba-laba. Saking lumayan parah gitu ya. Kayaknya ini lama nggak digunakan dan disimpannya kurang bagus. Kadang-kadang yang pemakaian pun tetap debunya atau kotorannya lumayan banyak karena nyimpannya kurang bagus. Ada sarang laba-laba dan ada laba-labanya itu ini laba-laba kecil. Dia nggak konslet kena power supply gitu, karena kan power supply-nya nyetrum. Ya masih selamat rupanya ya kau laba-laba. Oke. Di sini ya. Nah, ini lihat mod chip. Ada kabel mod chip, jadi fix ini sudah bongkar mod chip. Segel tadi adalah segel void-voidan, segelan Sony. Ya. Mohon maaf di luar lagi rame. Oke, dicoba aja bongkar lagi untuk melihat fisik dalamnya dari mesinnya. Bongkar baut yang ada karena di sini bautnya nggak lengkap juga. Biasalah. Oke, kita lanjut untuk buka kipasnya. Sekotor apa? Jadi ini nggak saya tunjukkan untuk pembersihannya ya. Ya bersihin casingnya, sikat-sikat atau kos-kos saja karena fokusnya untuk melihat bagian fisik dalamnya. Oke, cukup kotor ternyata ya. Lanjut bongkar lagi bagian optik dan lain-lainnya, part-part yang terhubung. Di sini saya buka optiknya, fleksibel optiknya, saya buka power supply-nya. Ya di sini baut, saya buka, kadang ada, kadang nggak ada juga. Oke, saya angkat mesin ya. Saya buka juga terlebih dahulu pengunci fleksibel optiknya tadi ya. Nah ini, ada Super 7 mod chip yang paling bagus untuk baca kaset bajakan ya. Oke, saya buka solasinya dan ya Super 7. Oke, mohon maaf agak out frame terus. Oke, titik XX dan Y nya nggak dipasang. Ini harus dipasang kalau mau bisa baca CD atau game PS1 ya, via kaset ya.
Oke. Dan ini semut. Hei, ini semut ya? Semut bukan sih? Ini semut mati, nempel di mod chipnya. Entah kegencet, kepanasan, atau kesetrum gitu ya. Wah, semut ini. Bener nggak sih semut? Iya bener, ini semut. Ada beberapa ekor semut mati di dalam. Waduh, mengenaskan juga. Untungnya nggak bikin mesin ini konslet ya, karena ada sesuatu kehidupan lain di PS2 nya yang mati konslet atau bagaimana. Nggak tahu dia pakai gencet atau gimana. Dan ya seperti ini dalamannya, cukup kotor ya. Dan di sini platnya akan saya buka, dan ini pasti nempel sih biasanya ya, nempel itu ke bagian IC yang bawah tuh, yang ada sedikit kayak bantalan apa ya, saya sebutnya kurang tahu. Dan ini agak harus ditarik karena memang nempel. Oke, jadi seperti itulah kondisinya. Ada baiknya kalau dapat PS2 yang seperti ini langsung kita bongkar untuk bersihkan, karena terkadang debu yang menumpuk terlalu ini bisa mempengaruhi performa. Segitu aja dari saya, mohon maaf, dadah.